datang di Yuzon Choice 2020. Yuzoners, program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami terhadap industri ponsel dan juga otomotif. Nah, segala bentuk review yang kami berikan kepada kalian semua, percayalah baik buruk ataupun baiknya, itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Yuzon Choice 2020 bakal mengumumkan ponsel dan mobil yang sudah pernah kami review. Kenapa harus yang sudah kami review? Karena kami sudah mereview, jadi kami tahu plus minusnya. Kemudian kita juga bakalan tahu dari hasil tersebut itu akan menjadi pertimbangan untuk memilih siapakah pemenang dari Yuzon Choice 2020 ini. Betul sekali. Pemilihan Yuzon Choice 2020 berdasarkan dengan subjektivitas dan kesimpulan kami selama mereview barang. Nah, selama mereview tersebut, sehingga kami bisa menjadi mengambil pertimbangan ya untuk nominasi-nominasi tersebut. Betul. Entah itu dari segi harga, kemudian juga fitur, ataupun spesifikasi dari unit-unit handphone dan juga mobil. Oke, Yuzoner, ini dia Yuzon Choice 2020. Kategori ini kami buat berdasarkan unit-unit yang sebelumnya dirumorkan bakal rilis, entah itu handphone ataupun mobil. Betul. Ya. Entah itu dari fitur inovasi atau dari yang lainnya, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, untuk kategori ini, salah satu host yang paling cantik di Yuzon nih, Yang paling ditunggu-tunggu. yang paling tunggu-tunggu akan membacakan nominasi dan juga pemenangnya. Mari kita sambut Hani! Ini dia best 3 smartphone yang bikin penasaran. Yang pertama Mi Note 10 Pro. Siapa yang masih ingat handphone ini membuka tahun 2020 dengan sensor kamera yang jumbo banget sampai 108 megapiksel. Dibilang flagship kamera, sebenarnya handphone ini masih pakai prosesor Snapdragon 730G. Tapi tetap aja nggak menutup rasa penasaran kita untuk nyobain langsung kameranya yang bisa langsung nyetak foto segede baliho. Yang kedua, Huawei P40 Pro. Flagship satu ini desainnya keren, prosesornya premium, terus kameranya nggak usah diragukan lagi. Tapi apa rasanya ya punya handphone tapi nggak ada layanan mobile Google? Bikin penasaran kan? Yang ketiga, Samsung Galaxy M51. Ini ponsel kelas menengah, tapi baterainya gila banget. Dia sampai 7000 mAh. Pastinya bikin gue pengen banget main game seharian, movie maraton sampai mata pegel, main Genshin Impact sampai jari bener-bener capek. Apa jangan-jangan baru berkurang 50% lagi? Bikin penasaran kan? Kemudian untuk best 3 mobil paling bikin penasaran, yang pertama adalah Hyundai Ioniq. Kita pilih karena jadi pelopor mobil listrik murni di Indonesia yang akhirnya dijual untuk umum. Jelas, sensasi mengendarai mobil listrik pastinya bikin penasaran banget kan? Yang kedua, Nissan Kicks. Mobil ini unik, ngakunya mobil listrik tapi masih punya mesin bensin 1200 cc yang ternyata nggak bisa menggerakkan roda tapi cuma sebagai genset untuk ngecas baterainya. So, nggak perlu lagi colokan kabel. Jadi penasaran deh. Yang ketiga, Toyota Supra. Toyota Supra yang tadinya cuma ada di film-film dan game, akhirnya beneran diboyong Toyota dan dijual untuk umum. Sensasi nyetirin mobil sport miliaran ini jelas bikin kita penasaran banget. Selamat buat pemenang di kategori ponsel dan juga mobil yang paling bikin penasaran ya. Betul. Oke. Berikutnya kita punya kategori yaitu ponsel dan mobil yang paling dinantikan karena lama-lama diberitakan, dirumorkan, tapi akhirnya memang rilis juga. Tapi yang paling dinantikan itu apanya? Apakah spesifikasinya, fiturnya, atau apanya? Harganya yang murah mungkin. Maybe. Nah, untuk kategori ini kita akan langsung sambut Mas Brem. Brem ya? Oke, ini dia. Brem. Dan inilah dia best 3 kategori ponsel yang paling dinantikan. Yang pertama ada Xiaomi Mi 10. Ini adalah flagship sejati dari Xiaomi. Memang Xiaomi itu pernah ngerilis flagship ya, Mi Note 10 Pro. Tapi prosesor itu saat itu masih 730G. Sementara yang ini udah lebih kencang lagi katanya. Nah, jadi kalau selama ini dia tuh penyedia ponsel yang harganya miring. Tapi begitu ada Xiaomi Mi 10, ini jadi ponsel yang benar-benar dinantikan.
Kemudian Galaxy Z Flip. Ini adalah ponsel lipat kedua dari Samsung setelah sebelumnya ada Galaxy Fold. Nah, fun fact-nya, konsep lipatnya ini tuh mirip kayak konsep lipat zaman dulu, yaitu pakai clamshell ya. Meskipun begitu, ukuran ponsel ini tuh mungil banget dan keunikan teknologinya ini benar-benar dinantiin banget. Yang ketiga ada Realme X50 Pro. Ini adalah ponsel 5G pertama dari Realme. Masyarakat tuh udah menantikan karena sejak diperkenalkan di awal tahun, Realme itu selalu identik dengan ponsel harga terjangkau, sedangkan ini kayaknya harganya agak mahal, tapi mungkin sebanding sama spesifikasinya. Apalagi dia udah pakai 5G yang identik sama harga ponsel mahal. Dan di pertengahan tahun ini, mereka berhasil memboyong Realme X50 Pro ke Indonesia dan ternyata benar harganya lumayan mahal. Selanjutnya kita beralih ke otomotif dan inilah best 3 kategori untuk mobil yang paling dinantikan. Yang pertama ada Toyota Yaris Facelift. Musuh bebuyutan dari Honda Jazz ini jadi salah satu mobil yang paling gue nanti-nantikan kemunculannya, apalagi ketika kita udah melihat bocorannya di Eropa sana yang keren banget gitu ya. Walaupun ketika diluncurin di sini itu beda jauh dengan di Eropa, tapi setidaknya ini tetap jadi mobil yang dinantikan. Yang kedua ada Suzuki Jimny. Nah, kalau ini kayaknya udah jelas banget, setelah ribuan purnama akhirnya Suzuki Jimny hadir juga di Indonesia ya. Bahkan setelah resmi diluncurin pun juga penantian kita belum selesai karena indennya itu udah kayak antrian mau ibadah haji, lama banget tahunan. Terus yang ketiga ada Suzuki Karimun Wagon R. Nah, ini juga masih dari brand Suzuki dan mobil imut yang boxy ini tuh sebenarnya paling dinantikan karena udah lama banget nggak pernah kesentuh atau disegarin sama si Suzuki ya. Dan akhirnya di akhir tahun ini muncul juga faceliftnya dalam rangka anniversary 50 tahun Suzuki di Indonesia. Selamat! Oke, selamat untuk kategori apa nih yang tadi barusan? Ponsel dan mobil paling dinantikan 2020. Nah, berikutnya kita beranjak ke kategori ponsel dan juga mobil yang paling mengejutkan. Wow, Wow! mengejutkan. Wow! Yang pastinya Nah, bakal ada betul. efek kejut. Mm. Mengejutkan entah itu dari harganya, bilang wow mahal atau Dari- wow murah. Fiturnya, Wow. Nah yang paling cocok ini siapa sih untuk membacakan nominasinya? yang paling muda deh. Yang paling muda, Di Uzon, aha, paling kece, paling kece. paling uhuy, Wuhui, nggak tahu kan? Ini dia langsung saja, Meika. Meika. Best 3 kategori ponsel paling mengejutkan, yang pertama adalah Samsung Galaxy Z Flip. Nggak ada yang nyangka kalau ponsel secantik ini benar-benar meluncur di tahun 2020. Desainnya compact, stylish, unik, dan benar-benar ngingetin kita sama era flip phone. Dan pokoknya kehadiran ini nggak disangka-sangka banget deh. Oke, untuk yang kedua adalah Poco F2 Pro. Saat ponsel ini dirilis, benar-benar banyak kehebohan yang muncul karena dia merusak pasar flagship. Yang pertama, mulai dari chipset Snapdragon 865, terus kamera 64 megapiksel dan RAM yang luas. Pokoknya spesifikasi ini benar-benar spesifikasi dewa, tapi dengan harga yang cuma 6,99 juta. Yang ketiga adalah Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 ini kalau misalnya kalian suka banget buat foto-foto, terus bikin konten, bikin video, Reno 4 ini benar-benar bisa nge-provide itu semua karena membawa fitur-fitur di kameranya yang bisa bikin penggunanya bisa bereksperimen banyak hal. Nah, bisa dibilang Oppo Reno 4 ini benar-benar handphone yang paling memorable nih. Selanjutnya untuk mobil paling mengejutkan, best 3-nya adalah yang pertama Nissan Kicks. Selain karena teknologinya di mana Nissan Kicks ini dia nggak butuh kabel untuk ngecasnya, yaitu hanya dari mesin aja. Ternyata mobil ini juga mobil hybrid paling murah se-Indonesia. Jadi benar-benar waktu Nissan meluncurkan harganya itu bikin kaget. Yang kedua adalah Kia Sonet. SUV Kia itu makin kesini dia makin bikin kaget. Sonet ini misalnya dari segi tampilan yang udah Eropa, terus fiturnya banyak, dan yang satu lagi harganya itu bisa di bawah 200 jutaan. Yang ketiga itu MGZS. Mungkin banyak dari kalian yang belum kenal MGZS. MGZS itu adalah Morris Garage, brand asal Inggris, tapi sekarang udah dimiliki oleh perusahaan Cina dan akhirnya didatangkan ke Indonesia. SUV compact ini datang ke Indonesia dengan harga yang jual yang bikin kaget juga. Selamat! Selamat untuk pemenang di kategori ponsel dan mobil yang paling mengejutkan. Oke, berikutnya kita punya kategori apa lagi nih? paling apa nih ya? Sultan. Paling sultan. Paling sultan. Jadi Sultan. ada ponsel paling sultan, ada mobil paling sultan. Jadi pokoknya yang high yang bisa kita menangis pokoknya. Iya. Aduh, yang paling cocok untuk bawain bacakan nominasinya, kita punya di zone ini Ada punya Sultan.
ada Sultan yang merangkap juga sebagai sugar daddy. Buat Ini dia. kalian user yang mau atau nginjet sugar daddy, Ini nih, dia sultannya. Sultan Tommy. Best kategori ponsel sultan terbaik jatuh pada yang pertama Samsung Galaxy Fold 2. Nih ponsel sultan ya pasti mahal ya, nggak heran nih harganya mencapai 33,8 juta. Kelebihannya Galaxy Fold 2 ini pakai layar 7,6 inci saat dibentangkan dengan resolusi QSX GA+, refresh rate layar sampai 120 Hz dan punya material kaca ultra thin glass yang diklaim lebih kuat. Selain itu kelebihannya pakai chipset Snapdragon 865 Plus dan sudah mendukung jaringan 5G. Yang kedua, Xiaomi Mi 10 Ultra. Meskipun diperkenalkan di Indonesia, tapi ponsel ini nggak dijual di Indonesia. Nah, Xiaomi ini diluncurkan di Cina pada 11 Agustus dan tersedia di sana pada 16 Agustus dengan dipasarkan sekitar 11 jutaan. Nah, kalau Indonesia, kalau kita pantau sejumlah e-commerce dibanderol sampai 19 jutaan. Nah, kategori. Yang ketiga, HP sultan terbaik jatuh pada iPhone 12 Pro Max. HP ini dipasarkan mulai 20 jutaan hingga 26 jutaan. Ponsel ini menggunakan layar 6,7 inci dan chipset A14 Bionic. Pertama di dunia yang merekam dalam Dolby Vision HDR dengan layar 4K pada 60 frame per second. Kelebihan lainnya pakai pemindai lidar, terus kecepatan fokus otomatis hingga 6 kali lipat, layar pakai Super Retina XDR yang bisa mencapai puncak kecerahan 1200 nits. Nah, teknologi Ceramic Shield diklaim sebagai yang terkuat. Nah, kemudian untuk kategori mobil sultan terbaik, best-nya adalah yang pertama Toyota Supra. Nah, mobil ini dibanderol 2,1 miliar. Nah, makanya mahal banget. Selain harganya mahal, Toyota Supra pastinya terbaik dalam hal driving performance. Nah, kemudian yang kedua adalah BMW seri 3 M330i. Mobil ini sebenarnya masuk kasta terendah sedan BMW, tapi tetap aja versi ini dibanderol 1,12 miliar. Kemudian seri 3 pun gak sekedar sedan entry level, berperforma tinggi tapi juga fiturnya makin canggih. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah Mitsubishi Outlander PHEV. Mobil ini terbaik jadi satu-satunya SUV Mitsubishi yang punya mesin hybrid. Selain itu, baterainya juga bisa dijadikan genset. Ini barangkali genset paling sultan karena bandrolnya mencapai 1,3 miliar. Wow. Selamat untuk para pemenang kategori ponsel dan mobil sultan terbaik. Sultan. Bebas. Sultan, Pak. Oke, berikutnya, kalau tadi kita sudah sultan-sultanan, Kita ada yang lebih merakyat. merakyat down to earth ya. Ya, Kalau nggak mau dibilang miskin, merakyat ya, kayak kita miskin. betul. Oke. Nah, di masa pandemi ini pastinya banyak sekali unit-unit ponsel ataupun mobil yang dirilis dengan harga-harga yang bisa dibilang merakyat ya. Cukup merakyat. Cukup merakyat. Dan untuk kategori ini, Kita panggilkan siapa dia? one and only The one and only yang Biar suka kita- joget gini-gini. Ajang. Biar kita aja. Woo! Untuk kategori ponsel merakyat terbaik, best-nya adalah yang pertama, Samsung Galaxy A01 Core. Ini adalah salah satu ponsel dengan harga paling murah yang pernah ada di 2020. Samsung Galaxy A01 Core hadir dengan dua varian memori dan harga. Nah, untuk yang paling unggul, memorinya adalah dengan RAM 2GB dan ROM-nya 32GB dengan harga 1,29 juta rupiah. Yang kedua, kita punya Redmi 9C. Ponsel ini juga hadir dengan dua varian memori dan harga. Untuk yang paling unggul, hadir dengan RAM 4GB dan ROM-nya 64GB. Dan untuk harganya adalah 1,59 juta rupiah alias 1,6 juta rupiah.
Nah, yang ketiga kita punya Realme C11. Sama seperti Redmi 9C, handphone ini juga hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan prosesor MediaTek Helio G35. Ponsel ini juga punya dua varian memori dan harga. Untuk yang paling unggul hadir dengan RAM-nya 3GB dan ROM-nya 32GB. Untuk harganya dijual seharga 1,69 juta rupiah alias 1,7 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita umumkan Best 3 untuk kategori mobil merakyat terbaik. Ini dia. Yang pertama, kita punya Toyota Agya. Ini merupakan salah satu mobil paling terjangkau yang ada di 2020. Meski harganya terjangkau, mobil ini punya fitur yang makin lengkap. Selain itu, mobil ini juga nggak begitu dianggap sebagai taksi online karena masih cocok untuk keluarga muda dan para milenial. Oke, yang kedua kita punya Renault Traver. Mobil ini juga menarik, karena ini merupakan mobil keluaran Eropa, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, yang ketiga, kita masih punya dari Renault, tapi ini tipenya berbeda, yaitu Renault Kwid Climber. Mobil ini juga menjadi salah satu mobil termurah yang ada di Indonesia. Nah, desainnya juga lumayan funky, dengan fitur-fitur yang juga memuaskan. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Selamat untuk para pemenang Yuzon Choice 2020. Tadi kita sudah menyampaikan pemenang, nominasi dan juga para pemenangnya Betul. di berbagai kategori. Dan akhirnya, Selesai juga gelaran Yuzon Choice 2020. oke, semoga saja program ini bisa menjadi annual ya, atau tahunan Betul. ya. Iya. Betul sekali. Doain aja, oke. Dan maaf sekali kalau misalkan kita jarang-jarang memberikan giveaway. Jadi kita tidak mau untuk nonton hanya karena giveaway. Betul. Karena Tapi kita apa? pengen ditonton untuk Kontennya. konten kita sendiri dong. Baik ya. untuk konten kita, nonton dong. Betul sekali. Oke, Usener, anggap saja ya itu Yuzon Choice ini, Yuzon Choice 2020 ini merupakan giveaway Betul. kita, giveaway kita. buat kalian semua. Oke, ditunggu kritikannya, masukannya, hujatannya untuk membuat kita lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Lebih semangat lagi bikin kontennya. Betul. Pokoknya ditunggu, jangan lupa klik like Share. and subscribe. Oke. Saya Yudi Agustia Saya Rizky Pramana. dari Yuzon ID. Undur diri. Say bye.